damai Kristus. Keluarga-keluarga yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini, Minggu tanggal 8 November. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah ia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga yang terkasih, saat menyiapkan renungan ini, saya ingat akan lagu yang biasa diajarkan guru sekolah minggu saya dulu. Lagu tentang 10 gadis. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Lagunya seperti ini. Sayang, sayang 10 gadis, tetapi yang 5 lampunya padam. Sayang, sayang 10 gadis, tetapi yang 5 membawa minyak. Lampunya tetap bernyala-nyala dan siap menyambut pengantin datang. Lampunya tetap bernyala-nyala, karena itu boleh ikut pesta. Begitu kira-kira lagunya. Lalu untuk mengawali renungan ini, saya akan membagikan sebuah kisah. Alkisah, seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang dibuatnya, "Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun?" "Hah?" kata jam terperanjat. "Banyak sekali, mana mungkin saya sanggup." Lalu si tukang jam menawarkan kembali, "Bagaimana kalau 86.400 kali dalam sehari?" "Ah, rasanya itu juga masih terlalu banyak.
Bagaimana mungkin saya dengan jarum yang cukup ramping seperti ini dapat berdetak sebanyak itu? Jawab jam penuh keraguan. Lalu bagaimana kalau 3.600 kali dalam 1 jam? Rasanya masih terlalu banyak. Tetap saja si jam ragu dengan kemampuan dirinya. Tukang jam itu dengan penuh kesabaran kemudian berkata kepada si jam, "Kalau begitu, sanggupkah kamu berdetak 1 kali setiap detik?" "Nah, kalau begitu saya sanggup," kata jam tangan penuh antusias. Maka setelah selesai dibuat, jam itu berdetak 1 kali setiap detik. Tanpa terasa, detik demi detik terus berlalu dan jam itu sungguh luar biasa. Karena ternyata selama 1 tahun penuh dia telah berdetak tanpa henti. Dan itu berarti ia telah berdetak sebanyak 31.104.000 kali. Keluarga-keluarga yang terkasih, begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering ragu dengan pekerjaan kita yang rasanya cukup berat. Kita ragu dengan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Namun sebenarnya kita mampu menjalankannya. Bahkan kita sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Yang penting kemauan, pemberian diri, dan kesetiaan melakukan hal-hal kecil dan sederhana. Injil hari ini bercerita tentang 10 gadis. 10 gadis dibagi dalam 2 kelompok, yaitu yang bodoh dan yang bijak. Gadis-gadis yang bodoh ialah yang tidak membawa persediaan minyak untuk pelitanya, sebagaimana yang dilakukan oleh gadis-gadis bijak. Kebiasaan ini mengandaikan kebiasaan di Palestina mengenai kepergian pengantin pria ke rumah pengantin wanita untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan ayah mertuanya. Ketika pengantin pria kembali dengan pengantin wanita ke rumah, para pengiring diharapkan menyongsong pengantin pria dan pengantin wanita ketika mereka sudah mulai mendekati rumah. 5 gadis yang bodoh yakin bahwa pengantin pria tidak akan datang pada waktu malam. Tetapi 5 gadis bijak yakin bahwa ia dapat datang sewaktu-waktu. Pengantin pria terlambat, tetapi akan datang pada waktu yang sama sekali mungkin tidak diharapkan. Maka ketika sang pengantin datang, 5 gadis bodoh sangat terkejut dan menyadari bahwa minyaknya tidak akan cukup sampai pada waktunya memulai pesta perkawinan. Dan akhirnya pintu ditutup dan mereka pun ditolak untuk masuk. Keluarga-keluarga yang terkasih, Yesus tidak memaksudkan bahwa setengah dari pengikutnya yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu bijaksana dan setengah lagi bodoh. Tapi maksud Yesus, setiap muridnya bisa memilih untuk siap menantikan kerajaan Allah atau malah sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kebijaksanaan 5 gadis terletak pada kemampuan mereka untuk melihat beberapa pertimbangan. Misalnya, perkiraan jarak antara rumah mempelai pria dan wanita, kemungkinan keterlambatan, perarakan yang cukup lama, sehingga butuh tambahan minyak. Kita diundang untuk bertindak seperti gadis bijaksana, mempersiapkan diri kita untuk Yesus dengan kesetiaan melakukan hal-hal kecil yang mungkin tampak biasa-biasa saja. Seperti tadi cerita ilustrasi itu. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga misalnya, ayah bekerja untuk kebutuhan dan masa depan keluarga. Seperti fokus pastoral camp tahun ini, keluarga sejahtera. Kita diajak untuk tidak lupa menabung, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
Apakah esok kita akan ditimpa penyakit? Apakah kita akan gagal dalam pekerjaan kita? Gagal dalam panen kita? Atau misalnya saja, siapa yang menyangka bahwa dunia akan dilanda pandemi COVID-19? Siapa yang menduga hal ini? Maka perlu untuk siap siaga. Ibu juga dapat melakukan hal-hal sederhana, misalnya mendampingi anak-anak belajar, apalagi pada saat ini anak-anak belajar daring. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak-anak, juga kesabaran. Menyiapkan sarapan bagi keluarga dengan penuh kasih, mengelola keuangan dengan bijaksana. Ini adalah cara untuk menyambut kerajaan Allah. Pekerjaan yang mungkin sederhana, tetapi ini sangat penting. Yang penting adalah ketekunan dan kesetiaan. Keluarga-keluarga yang terkasih, pesan Injil lewat perumpamaan ini mengajak kita untuk senantiasa berjaga setiap saat. Mari kita dan keluarga kita menyiapkan minyak yang cukup untuk menyambut kerajaan Allah. Selamat bermenung. Semoga Bapak Ibu serta keluarga-keluarga sekalian berada dalam lindungan Tuhan.